Lalu materi ke-8 adalah pembagian hadis dari segi kuantitas. Tadi kualitas, sekarang kuantitas. Ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak berdasarkan logika dan kebiasaan. Ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu lafzi, maknawi, dan amali. Untuk lafzi itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bunyi lafadz dan maknanya antara perawi satu dan yang lain itu sama. Sedangkan maknawi itu bunyi lafadz dan maknanya berbeda, namun tetap pada tujuan makna yang umum. Lalu yang ketiga, amali, amalan agama yang dilakukan oleh Nabi lalu diikuti oleh para sahabat dan generasi selanjutnya. Lalu ada hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh perorangan atau 2 orang maupun lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Ini terbagi menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Masyhur ini diriwayatkan oleh para sahabat tapi tidak mutawatir, dan yang kedua ghairu masyhur. Ghairu masyhur ini juga terbagi menjadi 2, yaitu aziz dan gharib. Aziz ini hadis yang diriwayatkan kurang dari 2 perawi. Dengan gharib ini adalah perawinya atau periwayatnya ini dalam meriwayatkan hadis ini menyendiri. Baiklah, materi yang ke-9 adalah hadis dhaif dan macamnya. Itu terbagi menjadi 3, yaitu sandaran matan, sanad terputus, dan cacat riwayatnya. Yang pertama, sandaran matan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sedangkan hadis maqtu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Yang kedua, sanad yang terputus. Ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama hadis mursal. Hadis mursal ini adalah gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua, hadis munqati. Hadis munqati ini gugur sanadnya. Dengan yang ketiga adalah hadis mu'dal. Ini adalah gugur sanadnya per orang atau 2 secara berturut-turut. Yang keempat adalah hadis mu'dalas, yaitu hadis yang diriwayatkan menurut cara dan perkiraan bahwa hadis tersebut tidak ternodai. Dan yang kelima adalah hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur rawinya seorang atau lebih di awal sanadnya. Lalu yang ketiga adalah cacat rawinya. Ini terbagi menjadi 11 macam. Yang pertama hadis ma'tru. Hadis ma'tru ini adalah orang yang meriwayatkan hadis tertutup berdusta dan maupun fasik. Yang kedua hadis munkar dan ma'ruf. Hadis munkar ini adalah perawinya itu jelas kefasikannya dan bertentangan dengan orang yang terpercaya. Sedangkan ma'ruf ini kebalikan dari munkar, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang sikoh. Dan yang ketiga adalah hadis mu'alal, yaitu hadisnya itu awalnya itu tidak ada cacat, tapi setelah ada penelitian ternyata ada kecacatan baik sanad maupun matanya. Dan yang keempat adalah hadis mudraj. Mudraj adalah hadis yang disadul dengan hadis lain. Dan yang kelima adalah hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang mukhalafah atau menyalahi hadis lain karena mendahulukan atau mengakhirkan. Yang keenam adalah hadis mudarib, yaitu diriwayatkan oleh perawi dan ada yang berbeda dan tidak memungkinkan untuk ditarjih. Yang ketujuh adalah hadis muharraf, yaitu hadis yang mukhalafnya terjadi karena perubahan syakal kata, tetapi bentuk tulisannya tetap. Yang kedelapan adalah hadis musahaf, yaitu hadis yang mukhalafnya terjadi karena titik kata, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Yang kesembilan adalah hadis mubham majhul mastur, yaitu hadis yang di dalamnya itu tidak jelas perawinya itu laki-laki atau perempuan. Yang ke-10 adalah hadis syadz dan maqfud, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dan bertentangan dengan perawi yang lebih rajin. Yang ke-11 adalah hadis mukhtalid, yaitu perawinya buruk dalam hafalan karena beberapa faktor, di antaranya karena faktor usia, yang kedua karena tertimpa musibah, yang ketiga itu karena kebakaran atau hilangnya kitab-kitabnya.